wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, masih dengan para sahabat-sahabat kita yang keren-keren dari Paguyuban Keluarga Besar Tanjung Enim Forum PKBTF. Tadi sempat bicara tentang PMI Palang Merah Indonesia. Berarti melakukan donor darah. Sudah berapa kali Mbak melakukan donor darah Mbak? Kalau untuk donor darah itu sudah yang ke-19. Lama sekali. Ya, terakhir itu Agustus 2019 karena pandemi kita stop istirahat, tapi tetap mengkoordinir yang membutuhkan darah karena dari kita punya data bank darah. Maksudnya data? Data bank darah itu jadi kita punya relawan pendonor yang selama ini donor ke kita yang melalui kita adakan itu kita punya data dari darah A, B, O, AB, A itu plus. sama. Iya. Oke. Itu jadi punya. Nah itu untuk syarat menjadi pendonor itu bagaimana? Apakah langsung ke PMI atau ke ini ke KBTF. Sebenarnya mau langsung ya monggo silahkan. Tapi kalau yang kita adakan, kita biasa ngadakan itu ya kerjasama dengan PTBA juga. Kita adakan ya di lapangan atau di mana. Nah dari situ kita punya data, semua data. Jadi sekitar pendonor aktif itu sekitar 200 lebih pendonor aktif. Usia mereka rata-rata? Berapa? 17 sampai 17 50. 17 sampai 50. Jadi kalau kita pernah mengadakan di SMA PTBA karena ini untuk memperkenalkan ke anak-anak bahwa kita memberikan darah dengan berjiwa sosial, sehat dan ya hitung-hitungan di akhirat lah. Insya Allah. Jadi memberikan motivasi ke anak-anak bahwa ini bagus loh, ini untuk kesehatan. Jadi memotivasi mereka supaya mau ikut donor. Karena saya juga terinspirasi, saya yakin mereka terinspirasi karena suka mendengar lagu Omay Rama, Darah Muda. Jadi Gitu juga kami pun darah merah. iya benar. Untuk mendonor darah tuh minimal 17 ya. Iya. Berarti benar dong kalau masuk ke SMA Iya, anak-anak SMA yang kelas. Itu anak-anak apa adik-adik itu? Adik-adik dong. Para kanca biar dibilang muda. Kami berjiwa muda. Kami selalu muda. Kalau event donor darah itu apakah dia biasanya gini loh Mbak. Biasanya 17-an bikin event donor darah, Hari Sumpah Pemuda bikin donor darah. Apakah sesuai kebutuhan di PMI terus request ke kita atau gimana? Enggak juga sih, biasanya kita kebetulan bertepatan, biasanya per 3 bulan, tapi kita manfaatin dipas-pasin pas 17 Agustus. Jadi dalam rangka 17 Agustus, ayo kita donor darah, setetes darahmu berguna buat semua. Nyawa seseorang. Kemudian Sumpah Pemuda juga ada. Benar sekali. Tapi memang kalau untuk donor rutinnya darah, itu 3 bulan. 3 bulan. Oh ya, karena dia harus 3 bulan sekali. 3 bulan sekali harus donor. Jadi pendonor kita itu sudah menunggu kapan nih donor, tanggal berapa donor. Jadi kita biasanya kita kalau dulu ke siaran juga untuk mempublikasikan bahwa kita akan ada kegiatan. Ya. Benar nggak sih kalau 3 bulan nggak donor pala pusing? Benar. Itu ada semacam. Sebenarnya itu sugesti lah. Ya, sugesti. Saya punya teman namanya Diki. Diki itu kalaupun dia donor nggak donor tetap aja pusing. Oke? Itu beda. Nah, saya tanya kenapa bisa pusing? Ternyata ya satu dompet kosong. Kedua token belum isi. Diki, mana Diki? Oke, itu ada sugesti ya. Nah, setelah saya dapat info selain donor darah ada sosial masyarakat. Apa sih ini kegiatan sosial masyarakat ini misalnya apa?
sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan kita itu bedah rumah itu Bedah ya rumah. bedah rumah. Oke. Bedah rumah itu. Jadi Anda bertiga tukang juga? Oh iya, oke. kami siap siap menghancurkan. Saingan Waskita Karya kayaknya. Oh jadi itu benar rumah, oke. Apa yang diinin? Sebetulnya bukan bedah rumah dari nol, jadi kita itu hanya memberikan rumah layak huni. Oke, ini ada rumah masyarakat kita yang perlu kita bantu. Ya benar seperti itu. Oke, nah persyaratannya apa tuh? Yang pertama itu rumah sendiri. Oh sorry, ini agak Ya. sedikit itu. Berarti harus punya itu dong sertifikat dong tuh rumah. Ya, karena kita kan gini ditakutkan bahwa ini Rumah waris. ya bukan seperti itu. Ini tanah punya siapa, ininya siapa, itu kita takutkan. Jadi jangan sampai nanti ricuh, kita jadi masalah. Jadi kalau sertifikat ya. Bukan, enggak harus Tidak sertifikat. juga, tidak. Soalnya masih di bank. Saya punya ya. sertifikat masih di bank. Sertifikatnya. Lagi belajar deh ya, belum. Sebentar lagi naik kelas. Nah, terus apalagi yang dilihat selain status? Berarti kita kita agak sedikit itu status tanah lah ya, agak sedikit. Takut sensitif. Ya. Nah, kemudian apalagi itu, Mbak? Ya dari perekonomian. Ekonomi bisa si yang punya kita- rumah. Yang punya rumah. Oke. Jadi masih bisa atau tidaknya, masih produktif atau tidaknya. Kalau memang sudah tidak produktif lagi, Oke. ayo kita bantulah. Oke, selama ini sudah Berapa rumah yang sudah dibedah? 4 Alhamdulillah. 4 rumah dari maaf ini agak kita ngomong dari MCK-nya Paralon Oke. sampai kita adakan memang Oke. yang Ini sewajarnya. saya minta maaf nih sebelumnya kalau boleh tahu. Boleh. Berapa sih dananya? Kalau boleh tahu. Apakah dia gini, rumah disurvei dulu, kemudian rumah ini butuh dana sekian, rumah B ini sekian, beda-beda, atau flat misalnya sekian gitu. Enggak. Karena kayak gini, kita juga kan ada yang swadaya, maksudnya dari masyarakat yang ingin menyumbang, ayo. Seperti itu. Sumber dananya jadi masyarakat, kemudian Masyarakat dan perusahaan yang ada di sini. Jadi oke, Jadi kita siap. tetap kerjasama dengan ada Yayasan Insan Mulia Pama. Oke, siap. Itu kemudian dari PT CSR. Carsa PTBA, iya. Jadi itu. kita menyalurkan. Ya, tapi bagi masyarakat yang mau menyumbang, ya Tidak- monggo silakan. Tidak menutup kemungkinan. Iya, benar. Selama bedah rumah berlangsung, yang punya rumah tinggal di mana? Biasanya kami itu pelan-pelan, kamar sini dulu. Slow but sure. Di sini dulu. Nembak situ. bocok kudo. Iya. Nah, karena kalau mau bedah rumah seperti yang di TV-TV, Kita jangan. aku jadi malu. Bukan, takutnya kita disuruh bikin TV. Nah, itu. Jadi kita bertahap ya. Bertahap. Misalnya dari belakang dulu terus sampai selesai gitu. Karena Oke. mereka juga kan mungkin ada kegiatan. Ya. Nah, itu kondisi berapa persen rumah itu sehingga layak untuk dilakukan aksi sosial tersebut? Misalnya kondisi layaknya itu loh Mbak. Rumah itu masih layak dihuni. Tinggal sisa 20%, 40% untuk layak huni, selebihnya memang sudah harus layaknya dibedah. Tidak juga. Itu Ya beda kan lagi. Susah diungkapkan dengan kata-kata. padahal saya tadi para kacu udah dibilangin. Pertanyaannya jangan jebak. Jadi kayak gini. Ini terlalu teknis ya, bahaya ini. Bahaya nanti. Seperti kita yang pernah di Merapi, Talang Jawa, itu tidak terlalu banyak karena dia sakit pernapasan. Pernapasan jadi satu hari itu mungkin 2 tabung oksigen ya waktu itu ya. Itu kita bantu dari kesehatannya. Terus kita lihat karena tanah. Oke. Ubin ya, masih ini ya. Oke. Jadi itu. Masih tanah, oke. Tanah benar. Itu kan tidak sehat untuk pernapasan. Benar. Itu yang kita Iya, bantu siap. dari ventilasinya. Nah, itu. Kemudian yang kedua Di itu Gang Senggol Nenek Bayana. Nenek Diana. Nenek dia. Nenek Diana itu MCK. MCK karena dia mempunyai seorang anak yang mohon maaf Berkebutuhan. benar-benar lumpuh, Oke. lumpuh total. Nah, Mbak, untuk bedah rumah ini pihak mana aja yang dilibatkan selain tadi ada dari beberapa perusahaan yang support? RT, RW, lurah, camat, Iya. sampai Jadi, sih.
kita harus izin ya, tetap ya? Iya, harus izin dulu karena kita kan harus masukkan barang atau apa, nanti orang ini ngapain beramai-ramai. Awalnya ya kita dari PKBTEP ikut juga, bukan hanya ini. Disitulah nongkrong kita ngikutin kegiatan, ya otomatis ada tukang lah kalau kita sendiri nuang. Nanti kalau butuh tukang Mbak Diki. Oh ya baik. Untuk Pak Camat, selamat sore Pak Camat, teman-teman kita kalau mau dibantu silakan Pak Camat. Oke, para kanca semuanya, ngobrolnya mulai dari yang manis-manis sampai yang udah mulai agak-agak gimana gitu sore hari ini. Tetap seru sampai pukul 17 ngepas nanti dengan saya dan teman-teman dari dari Paguyuban Keluarga Besar Tanjung Enim Forum. Para kanca, saya akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.